Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A4 mata kuliah perilaku konsumen akan memaparkan sedikit informasi mengenai tanaman herbal bengal. Kelompok A4 terdiri dari 8 anggota kelompok. Yang pertama Sarah Latifah NIM E227, Tiara Sulistiana Putri NIM E229, Gilang Hersaputra NIM E234, Alisa Rahmariska Utami NIM E246, Muhammad Taufiq Rahman NIM E254, Siti Nur Latifah NIM E255, Nurul Sofiatul Rizkia NIM E259, dan Ridotul Hasanah NIM E334. Topik yang akan kami bahas ada 7, yaitu yang pertama adalah manfaat tanaman bengal bagi kesehatan konsumen, yang kedua penggunaan tanaman bengal di berbagai jenis makanan tradisional Indonesia, yang ketiga lingkungan alam tempat tumbuh tanaman bengal, yang keempat pengetahuan produk, yang kelima pengetahuan pembelian, yang keenam pengetahuan pemakaian, dan yang terakhir metode pembudidayaan tanaman bengal. Bangle merupakan salah satu tumbuhan obat yang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Beberapa manfaat bangle yaitu untuk mengatasi sakit perut, sebagai obat cacingan, melancarkan proses buang air besar, menurunkan panas demam, meredakan rasa sakit kepala, dan ampuh mengatasi rematik. Bangle juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Bangle juga digunakan sebagai obat tradisional dalam mengatasi sakit kuning, menghaluskan kulit, anti kanker, dan imunostimulan. Penelitian Silalahi pada tahun 2019 menyatakan bahwa bangle berfungsi sebagai anti-inflamatori, antimikroba, analgesik, dan obesitas. Adalah penggunaan bangle di berbagai jenis makanan tradisional Indonesia. Saat ini, penggunaan bangle untuk berbagai jenis makanan tradisional di Indonesia sangat minim ditemukan. Namun, bangle ini digunakan sebagai obat-obatan tradisional seperti ramuan atau jamu atau teh. Ramuan tersebut digunakan untuk meredakan berbagai penyakit seperti demam, sakit kepala, dan penyakit-penyakit lainnya. Tanaman bangle tumbuh di daerah Asia yang beriklim tropis dari India sampai Indonesia. Bangle dapat tumbuh di daratan rendah hingga ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut pada lahan kering dengan tipe iklim A, B, dan C. Faktor lingkungan tumbuh seperti iklim, jenis, dan kesuburan tanah pemupukan dapat mempengaruhi produksi dan mutu simplicia bangle. Penanamannya sangat mudah. Sekali tanam dapat memperbanyak diri dan terus bertahan dalam waktu lama. Bangle tidak pernah ditanam secara besar-besaran, tapi hanya sebagai tanaman seladi pekarangan saja. Tanaman ini menghendaki tanah yang relatif subur, ringan, gembur, baik tata pengairannya dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pada tanah yang becek, pertumbuhan tanaman akan terganggu dan rimpangnya cepat membusuk. Jarak antar tanamannya adalah 40 cm sampai 50 cm. Penyakit yang sering dijumpai adalah serangan penyakit layu tanaman yang terserang, kemudian harus segera dibongkar dan dibakar. Panen dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1 tahun. Selanjutnya adalah pengetahuan produk. Salah satu produk tanaman bangle yang berada di pasar adalah teh bangle. Teh bangle adalah salah satu dari banyak teh yang dapat mengurangi berat badan. Contoh produk teh bangle adalah Fleecy Bengal Tea. Fleecy Bengal Tea mengklaim bahwa teh bangle dapat menurunkan berat badan sebanyak 5 hingga 25 kg dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Selain itu, produk ini juga memiliki manfaat antara lain dapat meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh, mendetoksifikasi tubuh, menekan nafsu makan, dan mengencangkan tubuh. Manfaat-manfaat berikut dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi Fleecy Bengal Tea secara rutin. Fleecy Bengal Tea terdiri dari beberapa komposisi seperti daun jati Belanda, teh hijau, rimpang bangle, dan kayu manis. Produk ini dijual dari rentang harga Rp30.000 hingga Rp60.000. Namun, menurut ala dokter, belum ditemukan pengujian secara klinis atau jurnal ilmiah mengenai efektivitas dan keamanan produk tersebut. Sehingga, sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti mengenai efek samping atau manfaat yang dapat diperoleh dari Fleecy Bengal Tea. Halo, saya Nurul Sofiatul Rizkia dengan NIM E24190059. Saya akan membahas mengenai pengetahuan pembelian tanaman bangle. Tanaman obat bangle ini dapat dijumpai pada penjual bibit tanaman terdekat. Jika berdomisili di sekitar kampus IPB, teman-teman dapat membeli bibit tanaman bangle ini pada unit konservasi budidaya biofarmaka yang beralamat di kampus IPB Taman Kencana, Jalan Taman Kencana nomor 3. Bangle sering dimanfaatkan sebagai obat, terutama pada bagian rimpangnya.
Bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk membeli pada penjual bibit tanaman atau ingin membeli bagian rimpangnya saja, teman-teman dapat membelinya melalui Shopee, Tokopedia, atau e-commerce lainnya dengan keyword rimpang bangle. Pengetahuan pemakaian rimpang bangle. Yang pertama ada pemakaian umum dengan cara parut rimpang bangle, lalu tambahkan air yang sudah matang, lalu diperas. Setelah itu dapat diminumkan. Dapat juga ditambahkan 2 sendok madu untuk meminumnya. Lalu kemudian bagi anak-anak yang menderita cacingan, dapat diatasi dengan 3 ruas jari rimpang bangle, temu hitam 2 ruas jari, ketumbar 5 biji, dan daun sirih segar sebanyak 5 lembar. Obat herbal ini dapat dijadikan satu lalu direbus sampai mendidih dan dapat diminumkan kepada anak-anak yang terkena serangan cacingan. Lalu selanjutnya untuk orang tua yang menderita rematik bisa memarut rimpang bangle lalu menempelkan parutan rimpang bangle kepada bagian yang nyeri. Selanjutnya metode penanaman tanaman bangle. Tanaman bangle bisa ditanam langsung di tanah. Pilih rimpang bangle yang sudah dewasa yang mempunyai berat sekitar 25-40 gram. Lalu sebagian besar dari petani membudidayakan bangle secara tumpang sari dengan jarak tanam 40-50 cm. Setelah itu, rimpang bangle dapat ditunaskan dalam pot selama 1-1,5 bulan. Setelah itu dipindahkan ke lahan terbuka hingga dewasa. Dan rimpang bangle dapat dipanen saat berusia 12 bulan dan saat berwarna kuning segar. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah tanaman bangle memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan produk olahan yang berkhasiat untuk kesehatan, yaitu sebagai anti-inflamatori, antimikroba, analgesik, obesitas, dan lainnya. Tanaman bangle itu sendiri dapat ditemukan di berbagai tempat, baik di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, ataupun di sekitar kampus IPB. Proses penanamannya pun cukup mudah, tetapi waktu pemanenannya lebih lama dibandingkan dengan tanaman herbal lainnya. Pemakaian tanaman bangle sebagai minuman berkhasiat cukup mudah dilakukan. Namun hingga saat ini, pemanfaatan tanaman bangle masih terbatas pada produk minuman seperti jamu dan teh. Selain itu, belum ditemukan pengujian secara klinis ataupun jurnal ilmiah mengenai efektivitas dan keamanan dari produk olahan tanaman bangle. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan terkait khasiat, manfaat, ataupun bagaimana cara pemakaian minuman berkhasiat dari tanaman bangle ini? Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.